Kalau di pihak Ultraman ada beberapa yang terkuat seperti Noah, Legend, dan King. Di pihak villain ada salah satu alien yang terbilang anti mainstream, tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia tidak bisa mati walaupun udah dibunuh berulang kali. Ultraman Mbah pernah disegelnya di gunung, ya pul sampai takut badannya. Dia juga lah yang bikin Belial jadi Ultraman jahat dan membuat pertempuran besar antar Reonix, di mana semua alien yang tergolong Reonix dipaksa bertarung dan membunuh satu sama lain. Dan ya, dia adalah Emperor Nisoto Surui Seijin. Chukyoku Semetai Reibrodo Seijin. Reibrodo Seijin diperkenalkan pertama kali di series Ultra Galaxy Legend Mega Monster Battle. Dia disinggung Cat di episode ke-12. Meski tidak terlihat secara fisik dengan peran yang menonjol di season pertamanya, dijelaskan kalau Reibrodo adalah pencipta dari segala Reonix yang ada, termasuk Rei yang jadi main karakter di series ini. Reibrodo dijelaskan sebagai sosok yang hidup ribuan tahun lalu dan ditakuti banyak alien, bahkan termasuk Hippolyta dan Yapul. Nah, karena kekuatan yang besar itu, dia dikatakan telah menguasai alam semesta dalam waktu yang sangat lama, hingga karena suatu alasan Reibrodo kehilangan tubuh fisiknya, menyisakan jiwa dan gennya yang menyebar ke seluruh alam semesta. Nah, dari situlah tercipta para Reonix yang mewarisi kekuatan Reibrodo untuk mengontrol para kaiju. Namun tragisnya, suatu hari nanti mereka diharuskan untuk bertarung satu sama lain, dan yang terkuat akan terpilih sebagai pengganti Reibrodo. Dan pada suatu ketika, hanya dalam bentuk rohnya, Reibrodo melawan Ultraman Mbah dan menyegelnya di planet Boris, hingga akhirnya akan dibebaskan Rei di masa depan. Cuman gak dijelaskan dengan pasti ya, gimana alien sekuat Reibrodo ini bisa kehilangan fisiknya di masa lalu. Karena mengingat dia punya pasukan kaiju yang banyak banget yang bisa dia kontrol sesuka hati. Bahkan dalam bentuk roh saja, Ultraman Mbah bisa disegelnya. Nah, dari situ ada satu teori yang paling populer ya, menjawab siapa yang jadi penyebab dari hancurnya fisik Reibrodo, dan dia tak lain tak bukan adalah sang dewa Ultraman, Noah. Nah, dilihat dari perbandingan kekuatannya, sangat mungkin bagi Noah untuk mengalahkan Reibrodo, karena dikatakan kekuatan Reibrodo itu setara dengan Emperor Seijin, atau enggak sedikit lebih kuat, dan udah jelas Noah lebih kuat dari Emperor, dan pastinya berlaku juga dengan Reibrodo. Nah, meski begitu ada juga yang berpendapat kalau Noah tidak segabut itu untuk melawan Reibrodo, mengingat urusan Noah itu udah mencakup multiverse, sedangkan Reibrodo cuma berulah di satu universe. Mungkin aja Noah masih disibukkan Zagi pas Reibrodo beraksi. Di Mega Monster Battle Neverending Odyssey terungkap kalau jiwa Reibrodo tersegel di planet Hammer. Bisa dibilang ini adalah tempat peristirahatannya jiwa Reibrodo ya. Namun karena para Reonix masih tersebar di alam semesta, suatu saat mereka akan dipanggil dan melakukan pertarungan di tempat itu untuk mencari pengganti Reibrodo. Nah, sebelum itu Ultra Seven sempat datang ke sana dan melawan Armor Darkness. Namun Seven dikalahkan dan dikurung di sana, hingga Rei pun datang menyelamatkannya. Nah, melihat kekuatan Rei yang bisa mengalahkan semua Reonix, Reibrodo pun membujuknya untuk menjadi penerusnya. Namun tentu aja Rei menolak, karena sejak awal alasan dia bertarung itu bukan untuk menjadi penerus Reibrodo ya, tapi sebaliknya, yaitu menghabisinya. Apalagi di sepanjang series itu Rei terus dibuat untuk menyaksikan gitu ya, di mana penderitaan para Reonix yang dipaksa bertarung satu sama lain. Dan yang menderita juga bukan cuma Reonix, tapi termasuk para kaiju yang dijadiin senjata mereka. Nah, karena perlawanan Rei padanya, Reibrodo pun menggunakan Armor Darkness untuk menyerangnya. Dalam pertarungan itu, Rei dan Gomora hampir kalah, namun mereka dibantu Grande dan Red King. Alhasil, Reibrodo pun berhasil dikalahkan. Cuman ternyata itu belum berakhir. Saat hendak kabur dari planet Hammer, tangan Reibrodo berusaha menangkap mereka, namun dicegah Ultraman Mbah dan Ultra Seven, yang akhirnya menghancurkan roh Reibrodo beserta planet Hammer. Di movie Mega Monster Battle, Reibrodo kembali disinggung, walaupun di taman sekarang dia udah dikalahkan. Nah, ternyata ada satu Reonix lagi yang tersisa, dan pastinya kita tahu dia adalah Ultraman Belial dalam bentuk Reonixnya. Nah, diceritakan setelah pemberontakan Belial di Negeri Cahaya pada zaman dulu, Belial bersatu dengan jiwa Reibrodo dan membuatnya menjadi seorang Reonix. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah penyatuan ini diterima Belial gitu aja ya? Kalau lihat di UGFTAC diperlihatkan kalau Belial dengan senang hati menerima Reibrodo ya. Cuma di movie Mega Monster Battle ditunjukkan lebih jelas kalau Belial itu jelas menolak saat Reibrodo berusaha masuk dengan paksa ke tubuhnya. Dari situ, Belial mendapatkan Giga Betonizer yang digunakannya untuk menyerang Negeri Cahaya. Di episode terakhir Ultraman Jet, saat Jet akhirnya mengalahkan Belial, jiwa Reibrodo pun keluar dan berkeliaran di alam semesta. Hingga dia pun bertemu Absolute Tartarus yang membawanya. Jadi Reibrodo di sini pun jadi versi isotop paralel. Cerap Seijin pun mengembalikan tubuh Rebatos, Reonix yang tersisa, dan dijadikan tubuh baru untuk Reibrodo. Namun dengan mudah Reibrodo dalam tubuh Rebatos bisa dikalahkan Regulus dan Ultraman yang lain. Cuman meski begitu jiwanya masih hidup.
dan di post credit scene tampak Rayblood masih akan kembali. Dan tanpa jauh udah pasti ini akan mengarah ke UGF selanjutnya guys, dimana kita tahu kalau Belial Early Style di ending UGF 3C udah pergi dari Absolute Plus dengan Giga Bultanizer-nya. Jadi ada kemungkinan besar kalau dia dan Rayblood akan bersatu lagi, dan otomatis Belial Reonix akan kembali guys. Oke guys, itu dia pembahasan kisah Alien Rayblood. Next kita bahas siapa lagi? Ada pendapat atau koreksi tulisnya di bawah, subscribe button belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.